Stellar Transformations, episode 378. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gemuruh hutan itu bergetar. Seluruh gunung Bewitchew bergetar tanpa henti. Batu-batu yang hancur bergulingan menuruni gunung tanpa berhenti. Pohon-pohon besar hancur berkeping-keping. Bunga-bunga dan tanaman terinjak-injak. Seluruh gunung Bewitchew telah menjadi berantakan. Qin Yu, tunjukkan dirimu. Xiong Hei yang murka dengan panik membersihkan seluruh gunung Bewitchew dengan gada berduri miliknya. Seluruh gunung Bewitchew bergetar karena amarah yang meluap-luap yang ditunjukkan Xiong Hei. Boom, boom, boom. Banyak kawah besar yang ditinggalkan oleh gada berduri itu membuat seluruh gunung Bewitchew tampak seperti wajah yang dipenuhi bekas luka. Xiong Hei terbang ke kaki gunung Bewitchew. Dia berdiri di samping Taois Liu Su dan Meiji. Xiong Hei terengah-engah dengan suara rendah. Dia memegang gada berduri dengan satu tangan. Pupil matanya tampak menyala dengan amarah yang membara. Dia mengamati seluruh gunung Bewitchew. Sepertinya dia mencoba mencari tahu di mana Qin Yu bersembunyi. Kakak Xiong Hei, jangan marah, nasihat Taois Liu Su. Namun, Xiong Hei tampaknya tidak mendengar apa yang dikatakan Taois Liu Su dan terus memandang gunung penyihir. Kakak Xiong, bukankah itu hanya Qin Yu yang satu orang? Tidak pantas bagimu untuk begitu marah padanya, nasihat Meiji dengan suara lembut. Tatapan penuh amarah Xiong Hei tertuju pada Meiji tanpa ampun. Hal ini membuat Meiji langsung terdiam. Melihat Meiji terdiam, Xiong Hei kembali menatap gunung Bewitchew. Kakak Liu, ada apa dengan Xiong Hei? Apakah pantas marah sebesar itu hanya karena dia terjebak selama lebih dari 200 tahun? Kata Meiji kepada Taois Liu Su melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Taois Liu Su melirik Xiong Hei. Dia menjawab Meiji dengan transmisi suara kesadaran ilahinya. Secara logis, seharusnya tidak. Namun, Meiji, apakah kau masih ingat kata-kata yang diucapkan Qin Yu? Xiong Hei, kau telah menoleransi apa yang tidak dapat dioleransi orang lain. Katakan, menurutmu apa yang dioleransi Xiong Hei dalam formasi besar itu? Kemarahannya yang begitu hebat saat ini, mungkinkah ada hubungannya dengan apa yang telah dioleransinya? Benar, itu sangat mungkin. Meiji menyuarakan persetujuannya. Namun, penghinaan seperti apa yang dialami Xiong Hei? Taois Liu Su dan Meiji tidak pernah menyangka bahwa Xiong Hei yang sangat angkuh akan bersujud kepada Qin Yu. Liu Su, tatapan Xiong Hei tiba-tiba beralih ke Taois Liu Su. Tatapan Xiong Hei yang menakutkan membuat Taois Liu Su menjadi sangat waspada. Kakak Xiong Hei, ada yang kau butuhkan dariku? Taois Liu Su tidak ingin membuat marah beruang gila ini. Terutama sekarang ketika beruang gila ini sedang mengamuk. Taois Liu Su masih ingat saat Xiong Hei belum memiliki artefak ilahi surgawi. Saat itu, ia mampu bertarung melawannya selama beberapa ratus tahun dan selalu unggul. Dan sekarang, setelah Xiong Hei dianugerahi artefak ilahi surgawi oleh Tuan Naga Hitam, kekuatannya menjadi yang terkuat di antara ketiganya. Inilah juga alasan mengapa Xiong Hei menjadi orang yang paling berpengaruh di antara ketiganya. Liu Su, bukankah kau cukup mahir dalam susunan formasi dan semacamnya? Segera buat susunan formasi besar dan bakar habis seluruh gunung penyihir Yu. Tatapan Xiong Hei ke arah gunung penyihir Yu mengandung kekejaman yang buas. Aku pasti harus menemukan Qin Yu ini. Bahkan jika aku tidak dapat menemukannya, aku harus menghancurkan gunungnya. Meskipun Xiong Hei sebelumnya mencabuti seluruh gunung Bewitchew, ia paling-paling hanya berhasil membuat beberapa kawah besar dan mematahkan beberapa pohon besar di gunung Bewitchew. Adapun gunung itu sendiri, masih berdiri tegak. Menghancurkan gunung penyihir ini akan sangat mudah dilakukan. Kita hanya perlu menggunakan api surgawi yang sangat sunyi. Kata Liu Su sambil tersenyum. Sebagai dewa langit tingkat rendah, kekuatan Liu Su tidak dapat dianggap hebat. Namun, ia mahir dalam beberapa seni bela diri kecil. Baginya, menghancurkan gunung Bewitchew sangatlah mudah. Kakak Liu, mari kita lihat kemampuanmu, kata Meiji dengan manis. Tubuh Taois Liu Su mulai melayang. Dia dengan santai melemparkan 36 batu spiritual ilahi tingkat menengah dari tangannya.
36 batu spiritual ilahi tingkat menengah ini mendarat di sekitar Gunung Bewicyu dan menutupinya sepenuhnya. Tanda, segel, dan simbol yang megah terus-menerus dipancarkan dari tangan Taois Liu Su. Bagi orang luar, tanda, segel, dan simbol yang aneh itu tampak sangat mendalam dan rumit. Namun, bagi mereka yang mahir dalam susunan formasi tersebut, mereka akan dapat mengetahui kegunaan masing-masing tanda, segel, dan simbol hanya dengan sekali pandang. Setelah menghabiskan hampir 2 jam, formasi besar yang meliputi seluruh Gunung Bewicyu akhirnya terbentuk. Cici, seluruh formasi besar itu memancarkan sinar cahaya keemasan. Pada saat yang sama, kobaran api keemasan yang tak terhitung jumlahnya telah menelan seluruh Gunung Bewicyu seperti banjir. Di antara kobaran api keemasan itu terdapat beberapa kobaran api biru, api surgawi yang sangat sunyi. Seandainya ini terjadi di alam abadi, iblis, dan setan, maka kaisar abadi atau kaisar iblis tingkat 9 biasa tidak akan mampu menahan kobaran api ini. Namun di alam ilahi, api surgawi yang sangat sunyi paling banter hanya akan membakar pohon, tumbuhan, dan beberapa binatang iblis biasa di alam ilahi. Binatang iblis biasa di alam ilahi adalah binatang yang bahkan belum mencapai tahap dewa. Ketika mereka bertemu dengan api surgawi yang sangat sunyi, mereka hanya akan terbakar sampai mati sambil mengeluarkan jeritan menyedihkan mereka. Berbagai jeritan menyedihkan terdengar tanpa henti. Hewan-hewan di Gunung Bewicyu yang sebelumnya bersembunyi dari bencana, kini menghadapi bencana baru. Seandainya itu api ilahi hitam, mereka akan mati seketika dan tidak menderita. Namun, api surgawi yang sangat sunyi hanya mampu membakar mereka perlahan hingga mati dan menyebabkan mereka menderita lebih lama lagi. Pohon-pohon telah hangus menjadi abu. Air danau telah mengering. Bahkan tanaman di bebatuan pun telah terbakar habis. Yang tersisa hanyalah beberapa batu yang retak karena terbakar. Batu-batu alam ilahi memang pantas disebut batu-batu alam ilahi. Yang paling mampu dilakukan oleh api surgawi yang sangat sunyi hanyalah membelahnya. Mereka tidak mampu membakarnya hingga menjadi abu. Setelah berkobar selama sekitar 1 jam, nyala api yang meluap memantulkan warna keemasan ke ribuan orang yang berdiri di kaki gunung. Api surgawi yang sangat sunyi mulai menghilang. Seluruh gunung mempesona telah menjadi gersang. Yang tersisa hanyalah bebatuan yang jelek. Hanya dengan melihat pemandangan di hadapan mereka, orang tidak dapat membayangkan betapa mempesonanya pemandangan yang dimiliki gunung ini sebelumnya. Kakak Xiong Hei. Taois Liu Su menatap Xiong Hei yang berada di sampingnya. Meskipun mereka telah membakar Gunung Bewicyu, mereka tetap tidak melihat Qin Yu. Begitu saja, Qin Yu menghilang. Dia menghilang di depan mata semua orang. Mata Xiong Hei memancarkan kilauan hitam pekat saat ia mengamati Gunung Bewicyu yang gersang. Kemudian ia berkata dingin, meskipun ia mungkin bisa lolos sekali, ia tidak akan bisa lolos untuk kedua kalinya. Ayo, kita kembali ke kolam naga hitam. Ya, kakak Xiong, kata Meiji dengan manis. Setelah berjalan 2 langkah, Xiong Hei melihat prasasti itu. Di prasasti itu tertulis kata-kata, gunung memikatmu. Karena letaknya di kaki gunung, prasasti itu tidak mengalami kerusakan apapun. Saat melihat prasasti ini, Xiong Hei langsung teringat pada penguasa Gunung Bewicyu ini, Qin Yu. Saat memikirkan Qin Yu, ia mulai merasakan rasa malu dan penghinaan yang menusuk hati. Dengan tendangan sekuat kapak raksasa, Xiong Hei menghantam prasasti itu. Bang! Prasasti itu terbelah. Terbelah menjadi 4 bagian. Hanya kata, mempesona, yang tetap utuh. Ribuan pasukan kolam naga hitam, tanpa mengalami kerusakan sedikit pun, pergi di bawah kepemimpinan 3 dewa langit. Yang tersisa hanyalah gunung mempesona Yu yang hangus terbakar dan sebuah prasasti yang hancur. Di dalam ruang lapisan kedua alam Jianglan, di luar halaman rumah besar yang elegan, terdapat sebuah pohon besar yang tebal dan kokoh dipenuhi dedaunan. Di bawah pohon besar itu terdapat 3 meja batu berwarna biru kehijauan. Paman Fu, Hei Yu, Wulan, Wu He, Lu Sui, dan Hong Yu duduk di 2 meja tersebut. Keenamnya memiliki tatapan penuh kekhawatiran. Itu karena sebelum Qin Yu memasuki halaman istana, dia telah memberitahu mereka. Semuanya, kali ini, saya akan menjalani pelatihan pengasingan untuk mencapai terobosan. Pelatihan kali ini sangat penting bagi saya. Ini juga memiliki beberapa bahaya. Selain itu,
Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai terobosan, dan saya juga tidak yakin apakah saya akan mampu melakukannya. Saya harap kalian semua tidak mengkhawatirkan saya. Setidaknya, pelatihan kali ini tidak membahayakan hidup saya." Setelah selesai berkata demikian, Qin Yu menepuk bahu He Yu dan berjalan masuk ke halaman istana. Tidak membahayakan nyawanya. He Yu tidak mempercayainya. Dia percaya bahwa Qin Yu sengaja mengatakan itu untuk menghiburnya dan membuatnya tenang. He Yu menatap beberapa orang di sini dan berkata dengan nada serius, "Selama kakak mengalami terobosan, aku akan menunggu di sini. Mulai hari ini, kalian semua tidak boleh berisik di sini agar tidak mengganggu kakak." Paman Fu dan yang lainnya juga mengangguk. Sejak saat itu, kelima orang itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menunggu dengan tenang. He Yu menatap halaman rumah yang sunyi itu dan mulai khawatir. "Kakak, kau benar-benar tidak boleh kehilangan nyawamu karena transformasi bintang." Di dalam halaman rumah yang tenang, di dalam kamar Qin Yu duduk bersila di atas sajadah, diam dan tak bergerak. Sebenarnya, masih beberapa bulan lagi sebelum ia mencapai terobosan. Namun, Qin Yu telah menyelesaikan persiapannya. Akan tetapi, bahkan hingga sekarang, Qin Yu belum menemukan jalur evolusi yang paling sempurna. "Apakah aku akan mati?" Qin Yu bertanya pada dirinya sendiri. Jika dia tidak mengejar kesempurnaan dan melanjutkan ke jalur evolusi yang paling aman, dia pasti tidak akan mati. Namun, jalur evolusi yang paling aman juga merupakan jalur yang paling lemah. Menciptakan teknik bela diri yang belum pernah ada sebelumnya pada dasarnya berbahaya. Hal ini terutama berlaku untuk teknik bela diri tingkat tertinggi. Di dalam ruang bintang, seluruh ruang telah terdistorsi dan berputar karena asal. Seperti lautan yang bergejolak, ruang itu bergerak naik turun tanpa henti. Pada saat ini, kesadaran Qin Yu merasakan fluktuasi semacam ini. Kesadarannya telah sepenuhnya menyatu dengan ruang bintang. Dia merasakan perubahan di dalam ruang itu, perubahan di dalam asal, dari dalam sambil juga merasakan seluruh ruang pasta tepung di luar. Sebenarnya apa itu ruang pasta tepung? Kesadaran Qin Yu bersentuhan dengan ruang pasta tepung. Sinar aura kuno memasuki kesadaran Qin Yu. Sinar itu membuat Qin Yu merasa semakin tenang. Tenang, ketenangan. Suasananya begitu tenang sehingga seolah-olah tidak ada pergerakan sama sekali. Seiring waktu berlalu, Qin Yu tiba-tiba merasa seolah seluruh ruang bintang telah berubah menjadi embrio. Pada saat yang sama, ruang bintang juga adalah Qin Yu. Qin Yu telah berubah menjadi embrio. Adapun ruang pasta tepung, itu adalah perut sang ibu. Inilah sensasi yang dirasakan Qin Yu. Meskipun sensasi ini sangat aneh, entah mengapa, Qin Yu menikmati aura ruang pasta tepung. Kesadarannya bahkan terasa mengantuk. Dalam keadaan seperti itu, waktu berlalu. Beberapa bulan berlalu begitu cepat. Evolusi selama bertahun-tahun ini, pada saat ini, sang asal telah menyusut hingga batasnya. Jika seseorang menggunakan mata untuk melihatnya, maka yang akan terlihat hanyalah bahwa sang asal telah berubah menjadi lubang hitam yang sangat kecil. Karena sang asal terlalu kecil, hal itu menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh sepenuhnya. Adapun Qin Yu, dia masih dalam keadaan mengantuk. Wajah Qin Yu bahkan tampak tenang, seperti senyum polos seorang bayi. Namun, dalam kondisi seperti ini, berbagai adegan terus-menerus terlintas dalam kesadaran Qin Yu. Nebula, meteor, inti bintang, planet, bintang. Pemandangan evolusi kosmos terus-menerus terlintas di benak Qin Yu. Kecepatan pemandangan-pemandangan ini terlintas di benak Qin Yu puluhan juta kali lebih cepat daripada kecepatan deduksi Qin Yu. Pada saat yang sama, ketika deduksinya mencapai tahap asal, kesadarannya masih melakukan deduksi. Pada saat ini, kecepatan kesadarannya dalam melakukan deduksi jauh lebih cepat, miliaran kali lipat dari sebelumnya. Semua ini terjadi ketika Qin Yu berada dalam keadaan mengantuk. Ledakan, seolah-olah petir menyambar kesadaran Qin Yu. Hal itu langsung membangunkan Qin Yu. Pada saat Qin Yu terbangun, ruang bintang telah mencapai puncak perkembangannya. Asal mula telah menyusut hingga batasnya. Jika Qin Yu tidak bangun, mungkin asal mula akan meledak. Tanpa bimbingan apapun, ledakan primitif itu akan menyebabkan kesadaran Qin Yu juga hancur bersamanya. Jadi sebenarnya itu sebenarnya bagian yang paling primitif. Qin Yu merasakan pencerahan.
Meskipun dia tidak memahami prinsip di baliknya, ada suara yang menggelegar di lubuk hatinya. Benar sekali, itulah jalan yang paling tepat. Itulah jalan evolusi yang paling sempurna. Itu jalannya. Pada saat itu, tubuh fisik Qin Yu yang sedang duduk bersila di dalam ruangan tiba-tiba menghilang. Benar, tubuh fisik Qin Yu telah menghilang. Di dalam ruang angkasa bintang, tubuh fisik Qin Yu tiba-tiba muncul. Pada saat ini, kedua tangan Qin Yu terentang. Matanya terpejam. Dia berdiri di tengah ruang bintang. Pada saat ini, Qin Yu tenggelam dalam suatu keadaan pikiran yang sangat mendalam dan luar biasa. Berpisah, Qin Yu masih memejamkan matanya. Namun, dia menunjuk ke Origin dengan satu tangan. Seperti kacang yang dibelah, dengan bunyi kaca, sang asal terbelah menjadi dua. Bagian atas sang asal mulai memancarkan aliran udara berwarna cian. Aliran udara berwarna cian itu menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, ia telah menelan seluruh ruang bintang. Adapun separuh bagian Origin lainnya, ia mulai memancarkan aliran udara abu-abu keruh. Aliran udara abu-abu itu juga dengan panik menyelimuti seluruh ruang bintang. Di ruang bintang, kedua aliran udara ini, yang berwarna cian dan abu-abu, mulai saling bercampur. Seolah-olah mereka sedang bertarung satu sama lain. Mata Qin Yu masih terpejam. Senyum tenang tiba-tiba muncul di wajah Qin Yu. Dengan satu tangan ke langit dan tangan lainnya ke tanah, Qin Yu berteriak pelan, memisahkan langit dan bumi. Setelah selesai berteriak, Qin Yu tiba-tiba membuka matanya. Huf, aliran udara berwarna cian dan abu-abu yang saling berbelit-belit itu tampaknya telah mendapat arahan. Aliran udara berwarna cian mulai terbang ke atas, sedangkan aliran udara abu-abu mulai terbang ke bawah. Tubuh Qin Yu semakin membesar. Pertumbuhannya tak henti-henti. Semakin besar tubuh Qin Yu, semakin tinggi aliran udara berwarna cian terangkat ke atas. Seiring waktu berlalu, aliran udara cian akhirnya mengembun menjadi lapisan berwarna cian. Adapun aliran udara abu-abu, ia telah berubah menjadi bumi yang tak terbatas. Dalam sekejap, Qin Yu kembali ke ukuran aslinya. Ia mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Langit berwarna biru kehijauan itu murni seperti keramik seladon. Kemudian ia memandang tanah di bawah kakinya. Tanah itu sangat luas. Seperti itu, tanah itu terus meluas. Luasnya begitu besar sehingga Qin Yu tidak dapat menentukan seberapa besar sebenarnya. Itu karena jangkauan tanah ini terus meluas tanpa henti. Apakah ini yang dimaksud dengan memisahkan langit dan bumi? Baru sekarang Qin Yu tersadar dari keadaan pikiran yang mendalam dan mistis itu. Melihat apa yang telah dilakukannya, Qin Yu pun merasa sulit untuk mempercayainya. TL, memisahkan langit dan bumi mengacu pada mitos penciptaan Pangu di mana ia menciptakan dunia dengan memisahkan langit dan bumi. Pada dasarnya, Qin Yu telah menciptakan sebuah dunia. Lebih spesifiknya, sebelum penciptaan alam semesta, hanya ada kekacauan pasta tepung dan kemudian mengembun menjadi telur kosmik asal mula, lalu Pangu Qin Yu terbangun bagian petir di dalam telur dan Qin Yu juga merasa itu seperti embrio. Jadi, dan kemudian membelah telur tersebut, menciptakan energi yin digambarkan sebagai keruh, di sini dikenal sebagai abu-abu yang membentuk bumi, dan menciptakan energi yang digambarkan sebagai jernih, di sini dikenal sebagai biru yang membentuk langit.